my Savior, kau gak pernah gagal. Ajar kami percaya terus sama Tuhan. Ajar kami terus menaruh iman kami kepada Tuhan. The Rock of Ages, batu karang yang teguh. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup tahun ini bersama Tuhan. Dalam nama Yesus. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya akan berikan judul khotbah hari ini, From Manger to Throne, dari palungan kepada tahta. Dan saya percaya inilah yang sedang kita soroti selama berapa minggu ini, pesan Natal sampai nanti the road ke 24-25, Away in the Manger. Tapi kita sedang belajar bahwa palungan bukan hanya hiasan Natal, tapi palungan itu mempunyai arti yang dahsyat. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara ingin diberkati lagi, saudara bisa datang ke YouTube dan mendengar apa yang Pastor Doni sampaikan di kebaktian sore dan malam minggu lalu about deep meaning about palungan, mengenai pengertian yang dalam banget bagi palungan. Saudara bisa cek dan diberkati sungguh. Saya akan ambil dari angle yang sedikit berbeda, tapi kita baca Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Yuk baca dengan suara yang paling keras, 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Tandanya bagimu, kamu menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin, terbaring di dalam palungan. Begitu pentingnya kata palungan, bahkan Lukas penulis 3 kali dalam satu pasal. Saya percaya bukan kebetulan, bukan hanya kata-kata saja. Kalau 3 kali Tuhan sudah bicara, Tuhan mau kita mengerti. Palungan adalah satu yang rasanya gak layak buat kelahiran the King of Kings, the Lord of Lords. Tetapi Yesus mengambil tempat itu untuk memulai semuanya. Dan kita tahu the end of it, di akhir semuanya, bahwa Yesus menjadi raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan, dia mendapatkan tahtanya. Tapi ingat, semua itu dimulai dari tahta kecil yang disebut palungan. Tahta kecil yang disebut orang gak layak. Tahta kecil yang disebut rasanya tidak nyaman, tidak enak, begitu kotor dan bau. Yuk kita akan belajar hari ini bahwa seringkali kita terpaku hanya kepada satu momen, kepada satu event. Tapi saya mau katakan ini, Bethlehem is an event, but Christmas is a process. Seringkali waktu kita pikir kita hanya berpaku pada Bethlehem, kita hanya party di Bethlehem, kita hanya merayakan Natal di Bethlehem, padahal Bethlehem cuma satu event. Tetapi Christmas adalah perjalanan yang panjang yang harus dilalui oleh Yesus. Proses yang panjang dari palungan menuju kepada tahta. Saya percaya your wedding day is an event. Hari pernikahanmu adalah event yang besar. Semua uang dikeluarkan di sana dan kita merayakan one big day. Tapi perkawinan, hidup perkawinan, marriage is a journey. Seringkali kita hanya pikir, satu hari besar, padahal itu hanya permulaan. Dimulainya kita harus mengalami jatuh dan bangun, memelihara pernikahan kita. Hari kelahiran seorang anak itu an event. Tetapi membesarkan anak itu perlu pengorbanan, perlu air mata, perlu keringat. Anak saya pun sudah besar-besar. Bahkan tadi Ines sudah kerja sendiri, memimpin pujian seperti ini. Toh, kalau uangnya sudah mulai menipis, dia akan datang ke dedinya, Dad, I love you. Daddy cakep deh, Daddy kurusan deh. I know. He still needs me as a father. Raising children, melahirkan mudah, tetapi membesarkan anak is a process. Dan saya percaya, kenapa proses dari Bethlehem ke Calvary ini
dari palungan kepada tahta. Bahkan Paulus penulis, satu perjalanan menjadi anak Tuhan itu tidak hanya simsalabim. Tapi Galatia 4:4-5 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya. Jadi Tuhan arrange waktunya, perlu tunggu waktunya. Maka Allah perlu mengutus anaknya. Anaknya itu harus lahir 9 bulan dikandung dari seorang perempuan. Perlu waktu, perlu proses, perlu rasa trial and error yang ada. Takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka. Takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita baru diterima menjadi anak. Kita hidup di zaman yang itu instan-instan. Kita nggak bisa terima proses. Dan hari ini saya ingin punya analogi bagaimana Maria melihat palungan itu. Bayangkan kalau Anda sedang menjadi Maria dan dia melihat palungan itu sebagai tempat tidur daripada bayi yang dia harapkan. Seorang bayi yang dijanjikan oleh Tuhan disebut the Son of God, anak Tuhan. Ada 4 pengertian menurut analogi yang Tuhan ajarkan kepada saya lewat Roh Kudus. Yang itu Maria melihatnya sebagai the problem of her life. Masalah dalam hidup. Selama kita hidup, kita pasti punya masalah. Katakan amin. Pasti sedikit besar kita punya masalah. Gak usah cari masalah cari saudara. Dan saudara bisa bayangkan Maria, waktu dia lihat palungan itu seperti the climax. Satu ujung daripada gunung es. Sehingga dia mulai berteriak, come on, problem is enough. Sudah bisa bayangkan dia mungkin umurnya 12-16 tahun, masih muda, masih punya banyak impian. Tiba-tiba Tuhan bilang, oke, kamu akan mengandung. Sudah bisa bayangkan, umur belasan tahun mengandung. Punya tunangan namanya Yusuf. Yusuf pun mau putus dengan dia, mau menceraikan dia. Saudara bisa bayangkan, gak hanya problemnya malu, kata tetangga mulai ngomong. Dia gak bisa sembunyikan lagi, dia gak bisa pakai oversize baju lagi. Orang bilang, what's happened with you? Orang mulai gunjing dia. Saudara bisa bayangkan problemnya dia untuk pertama kali dinner di rumah mertuanya. Berapa di sini para wanita yang pertama kali diajak untuk ketemu calon mertua, diajak oleh pacarmu, maka sudah pikir, gue harus pakai baju apa, kependekan, kepanjangan, ini terlalu terbuka, terlalu tertutup, terlalu Cooper, terlalu modern, segala, gue harus ngomong apa, ditanyain apa nanti, gimana rambutnya, gimana harus bagaimana. Masalahnya udah besar untuk pertama kali ketemu calon mertua, apalagi ditambah udah punya deposit, ditambah dia udah hamil sebelum hari pernikahan. Saya percaya dia masuk ke rumah itu dengan pandangan dari atas ke bawah. Dengan cemoohan, besan-besannya, atau ipar-iparnya. Semua ngomongin dia, sudah bisa bayangkan. Dikucilkan, disembunyikan, diejek. Saya gak tahu apa yang kau sedang hadapi. Mungkin engkau seperti Maria yang rasanya kamu diantriin sama masalah tahun ini. Christmas seperti masalah buat kalian. Yang terus ngantri, yang terus bertumpuk dalam hidupmu. Udah kena paku, jatuh, ketimpa tangga, ditabrak mobil, masuk lubang buaya, masuk gua singa. Rasanya Tuhan, come on. Masalah itu begitu banyak. Dan saya gak salahkan Maria pada waktu itu. Waktu dia lihat palungan itu, mungkin dia bilang, I cannot take it anymore. Aku gak bisa ambil lagi. Begitu rasanya aku, betapa sialnya aku, betapa dikutuknya aku, betapa aku gak dikasihi. Sehingga aku punya begitu masalah. Saya ingin hanya menguatkan saudara yang sedang mengalami musim masalah dalam hidupmu. Di Yakobus 1:2-4, saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, teriak kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai masalah atau pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ada ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan.
Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Semua kita seringkali, come on, I love, tak kekurangan satu apapun. Aku mau dong 2025, gak kekurangan satu apapun. Aku mau seumur hidupku, gak kekurangan suatu apapun. Tapi kita gak suka kata yang di depan, berbahagialah jika kamu jatuh, kalau jika kamu menghadapi berbagai masalah. Come on, Pastor. Sulit untuk berbahagia dalam berbagai masalah. Apalagi untuk ujian terhadap iman kita. Berapa banyak iman kita yang diuji. Rasanya banyak yang mau ninggalin Tuhan tahun ini. Rasanya begitu banyak yang mau meninggalkan perkawinan. Banyak meninggalkan covenant kita dengan Yesus tahun ini. Tapi ujian itu digunakan, diperlukan supaya imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan satu apapun. Katakan amin. Masalah. Palungan adalah masalah buat Maria. Well, kita sekarang tahu palungan adalah lahirnya keselamatan kita. Tapi buat saya cuma analoginya waktu itu buat Maria yang gak tahu. Gak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang kedua, waktu dia melihat palungan, dia melihat kelemahan dalam hidupnya. Setiap kita punya kelemahan. Pastor punya kelemahan. Siapapun di ruangan ini punya kelemahan. Karena daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Selama kita masih hidup dalam daging, maka kelemahan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Tetapi yang saya mau katakan di sini bahwa waktu Maria lihat palungan itu, dia melihat betapa lemahnya dia dalam hal ekonomi. Kalau aku kaya, I wish. Bapak aku konglomerat, I wish aku punya tabungan. Kalau enggak, dia enggak mungkin. Dia walaupun begitu banyak yang tutup dan penuh kota itu karena ada sensus. Tetapi saya percaya kalau ada uang, money talks. Apalagi orang-orang Jewish yang ngiler kalau ada uang. Money can buy anything. Tetapi saya percaya hari itu harus diakui bahwa yes, Maria bilang waktu lihat palungan, dia akan bilang, why kamu so lemah dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan. Palungan melihat dia merasakan lemah dalam status dia. Dia bukan anak sultan, dia bukan anak bangsawan. Kalau dia anak pejabat mungkin dia ada koneksi, dia dapat tempat yang lebih bagus. Tapi dia bilang, I am nobody, I am just a zero. Mungkin kau juga ngalami kenapa rasanya kau mulai menyesali, kenapa aku lahir di keluarga ini, kenapa aku gak punya seperti orang lain punya. Palungan selalu mengingatkan kepada kelemahan. Belum lagi kelemahan secara fisik. Ibu muda yang 9 bulan lahir, sekuat-kuatnya ibu muda, maka perjalanan naik keledai berjam-jam dan melewati masa-masa dia mulai cramming, mulai ada kontraksi. Secara fisik dia lemah. Tapi waktu saya Google apa itu arti weakness, kelemahan adalah keadaan atau kondisi yang menunjukkan kita kurang kuat, kurang mampu, kurang punya daya tahan, atau kurang punya kualitas yang bisa kita harapkan. Kelemahan dapat merujuk pada berbagai aspek, baik fisik, mental, emosional maupun spiritual. Yuk cek hari ini, berapa kita sedang mengalami mungkin kelemahan secara mental, emosi, spiritual, dan fisik. Tapi Alkitabku berkata bahwa kelemahan seringkali dipandang sebagai kesempatan. Semua bilang kesempatan. Untuk melihat kekuatan dan kasih karunia Allah itu bekerja. Kelemahan adalah caranya Tuhan. Palungan adalah caranya Tuhan. Supaya kita bisa melihat dia kuat dan dia penuh kasih karunia. So Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Pastor ingin membuat statement ini. Kasih karunia Tuhan cukup bagi engkau. Yang amin cuma di depan. Kasih karunia cukup bagi saudara. Amin. Kasih karunia Tuhan itu cukup.
Inilah yang kamu harus tutup tahun ini. Biarlah Tuhan, your grace is sufficient. Kasih karuniamu cukup bagiku. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bermegah ini artinya bersaksi, bercerita. Banyak orang kepingin bersaksi karena kesuksesannya, karena kehebatannya, karena uang yang dia punya, berkat yang dia punya. Jarang orang mau bersaksi karena kelemahannya. Almarhum Paddy Ferdinand Robert, dia bukan a perfect man. Dia sering katakan kepada saya, pastor, saya punya kelemahan ini, saya punya kelemahan itu. Once dia punya kelemahan, sempat dalam rumah tangganya, tapi Tuhan pulihkan. Sehingga dia melayani di Grow Couple, membantu di Grow Couple. Saya lemah, waktu dia lemah, saya gak bisa public speaking, saya gak bisa apa. Tapi dia berusaha terus, sehingga dia justru menjadi bapak yang melahirkan banyak kul-kul yang ada. Satu kali dia pernah mengalami kelemahan secara ekonomi. Saya mulai ajarkan, ayo kita mulai nabung Pak Paddy, mulai atur, mulai apa semua. Dan saya mengucap syukur, 3 anak-anaknya boleh lulus dengan luar biasa dari universitas. Dan saya percaya inilah, bisa gak kita bermegah, bersaksi, justru waktu kita gak kuat, justru kita terbatas. Bisa kita bersaksi justru dalam keadaan tahun ini, di mana mimpi-mimpimu gak jadi. Bisakah kamu bersaksi atasnya? Ketiga, bagi Maria, palungan itu seperti berkata, kamu anak yatim. Ada roh yatim dalam hidup ini. Roh yatim atau orphan spirit adalah rasa ditinggalkan, rasa ditelantarkan, rasa disendirikan, rasa tidak dianggap, rasa tidak penting, rasa tidak dipuji dan rasa tidak dicinta. Itulah roh yatim. Lukas 1 ayat 38 kita sering dengar ini. Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bagian yang pertama seringkali, wah so wonderful ya. Maria bilang, jadilah, be it unto me according to your word. Jadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Aku ini hamba-Mu Tuhan. Tetapi yang terjadi berikutnya, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Well, mungkin betul malaikat itu artinya tidak kelihatan lagi. Tapi saudara bisa bayangkan, banyak kita ditinggalkan mimpi, nubuatan, tapi setelah itu Tuhan kayaknya gak jalan sama kita. Seperti Yohanes Pembaptis yang dikatakan kamu akan membuka jalan, tapi justru dihadapi penjara dan pedang yang akan memenggal kepalanya. Sehingga Yohanes Pembaptis bilang, apa kau harus cari bapak yang lain? Apa harus cari Aba yang lain? Tapi saya percaya inilah yang palungan perlihatkan kepada Maria seperti dia ditinggalkan. Sebagai seorang wanita muda, untuk punya ranjang bayi yang baik walaupun gak mahal. Ya para wanita di sini agree sama saya. Seringkali saya lihat ibu-ibu muda paling suka untuk mulai pasang ranjang bayi. Ibunya mulai bantu, kakaknya mulai bantu, suaminya mulai bantu. Satu kebahagiaan. It's like semacam upacara yang baik untuk menyiapkan ranjang bayi yang baik buat anaknya. Tapi waktu dia lihat palungan itu, seperti setelah series dia ngalami ditinggal, dicemooh, ditinggalkan oleh Tuhan rasanya. Dia punya hak, dia akan teriak, aku gak dicintai Bapak, aku gak punya Bapak. Saudara bisa bayangkan bagi seorang wanita untuk lahir, paling ada ibu di sebelahnya yang masakin ayam arak kayak sampai mabok seringkali ya kan, jamu dipijetin. I remember Lia dulu dari my mom, dari mamanya dia bergantian datang dan
ditemani itu perlu banget. Apalagi waktu hormon setelah melahirkan itu mulai agak nggak benar dalam kehidupan wanita, perlu balance lagi. Apalagi harus kehilangan berapa kilo lagi karena dia udah naik berapa kilo. Lihat suaminya udah enak banget ya kan. Kalau kamu penuh dengan hormon-hormon seperti itu. Tapi di tengah itu yang diharapkan sebetulnya dia lihat paling nggak ada ranjang yang layak, paling nggak ada support dari orang tuanya. Tapi yang diharapkan I am fatherless. Palungan yang dia lihat adalah yang penuh dengan belatung, penuh dengan mungkin ada cacing di situ, ada bekas makanan ternak, nggak hygiene, cuma dikasih lampin itu aja. Come on, dia bilang, am I that fatherless? Tapi hari ini Yohanes 14 ayat 18 berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan datang kembali kepada saudara. Kalau sedang menghadapi saat ini, waktu kamu lihat kehidupanmu palungan, seperti rasanya aku ini gak punya bapak. Roma 8, 15-16, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, membuat kamu menjadi takut lagi. Tuhan, aku berdoa jemaat ini dicabut roh takutnya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Hari ini, biarlah kita bisa dengan mantap. Walaupun kau sedang mengalami musim a manger. Musim di mana yang kamu lihat bukan tahta emas, tapi palungan yang buruk. Tapi bisa kau berkata, I am a son and daughter of God. Aku adalah anak-anak Allah. Yang terakhir, yang keempat, bagi Maria waktu dia melihat palungan itu, dia melihat ketakutan dalam hidup. Takut apakah dia bisa meneruskan sebagai ibunya Yesus, apakah anaknya akan sukses, apakah tugas ini bisa lakukan. Ketakutan adalah dewanya generasi ini. Gimana anak-anak muda lompat dari gedung-gedung bertingkat karena apa? Anxiety attack. Kalau engkau hari-hari ini bangun pagi-pagi, jam 3 pagi dan berdetak jantungmu, keringat dingin, dan engkau rasanya seperti ada yang menindih engkau. Itu adalah the giant of this generation, itu raksasa di generasi ini, yaitu ketakutan. Tapi saya percaya, mungkin waktu dilihat palungan itu, ada satu rasa attack, ada rasa yang diserang dalam keadaan tidak berdayanya Maria. Dia bilang, Tuhan, aku akan gagal, aku akan takut. Berapa hari ini yang kau sedang takut, apakah keluargaku bisa survive? Apakah perusahaanku bisa survive? Apakah hidupku bisa survive tahun ini? Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaklah kamu khawatir atau takut tentang apapun juga. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Semua bilang ucapan syukur. Dan ini yang pastor doakan, biar damai sejahtera Allah. Yang melampaui setiap akalmu, melampaui budgetmu, melampaui mimpimu, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bahasa Inggrisnya dikatakan, aku jangan hendak kamu khawatir adalah be anxious for nothing. Ada kata anxiety di situ. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pastor tidak mengentengkan rasa takut ini. Bukan berarti, oh udah nanti doakan kabur, udah pasti, udah imanmu di mana sih, jangan takut. Well, kalau saudara memang mengalami jiwamu terkena anxiety, panic attack. Di sini kita ada grow counseling, di mana ada hamba-hamba Tuhan yang dilatih, yang punya sertifikat, yang bisa melayani saudara pertama. Dan kita akan deteksi apakah saudara memang perlu didoakan saja atau saudara harus dirawat secara klinik, saudara harus datang ke psikiater, datang ke psikolog. Bukan berarti kita mengentengkan Tuhan, tapi saya sebagai pastor, sebagai gembala, saya mau katakan mental issue itu benar. Mental issue itu bukan main-mainan. Mental issue bukan hanya bercandaan hari-hari ini. Banyak orang yang mati, bunuh diri. Banyak orang yang nembak keluarganya sendiri because the mental issue. Jangan anggap enteng ini. Biarlah generasi ini bisa menang, bisa bangkit
dari setiap serangan kejiwaan yang ada. Katakan amin. Ya, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan baca ayat yang seringkali dibacakan waktu Natal. Yesaya 9 ayat 5. Ya, baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan amin. Saya percaya dimulai dengan kata seorang anak. That's why dimulai dengan palungan. Tapi from a manger to a throne, di mana akan lahir seorang yang disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Biarlah gambar ini from a manger to a throne. Waktu saya lihat gambar ini, saya percaya bahwa Tuhan tiba-tiba Roh Kudus bilang kepada saya, kenapa aku izinkan palungan itu di awal? Kenapa aku izinkan palungan itu yang dilihat oleh Maria? Karena palungan buat Maria adalah masalah dalam hidup. Tapi buat Tuhan ini menjadi tempat lahirnya, tahtanya penasehat yang ajaib. Kalau kita gak punya masalah, we don't need the best advisor. Coba kalau saudara gak punya masalah, maka gue gak perlu penasihat yang ajaib. Tapi mengucap syukur Tuhan izinkan ada masalah. Kamu punya seorang yang jauh lebih hebat dari masalahmu. You have somebody bigger than your problem. Dialah penasehat yang terbaik. Dialah accountant of accountant. Dialah CEO daripada CEO. Dialah seorang yang mengerti seluruh hidupmu. Dialah the best advisor, penasihat yang ajaib. Kalau palungan bagi Maria adalah kelemahan hidup, tapi bagi Tuhan menjadi tempat lahirnya Allah yang perkasa. Terima kasih untuk seringkali kita merasa lemah, tapi justru kita kuat karena kita punya Allah yang perkasa. Ketiga, palungan menjadi roh yatim, fatherless, tapi justru menjadi tempat lahirnya Bapa yang kekal. Banyak tempat-tempat ini yang datang fatherless. Begitu banyak hamba Tuhan tempat ini yang gak punya pengharapan kasih Bapa, tapi dirubahkan Tuhan. Justru menjadi Bapa dan Ibu buat banyak generasi. Kalau palungan adalah ketakutan, anxiety dalam hidup, tapi ini jadi tempat lahirnya the Prince of Peace, Raja damai. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Wow, I love you guys. I hope you have a best Christmas. Bukan karena punya segalanya, but you have the best God. Kamu punya Allah yang terbaik. Come on. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Peluk kami Bapa yang kekal. Waktu kami takut, Raja damai. Ayo semua sambut Dia. Sambutlah Dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ayo angkat tanganmu, panggil Dia penasehat. Penasehat ajaib. Engkau yang punya masalah, panggil Dia. Engkau yang punya kelemahan dalam hidupmu, Bapa yang punya roh yatim. Come on. Raja, no more fears, tidak ada takut lagi. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kata yang terakhir di pujian inilah yang paling penting, Juru Selamat dunia. Palunganmu tidak akan berubah jadi tahtanya kalau engkau tidak mengenal nama yang terakhir itu, Juru Selamat. Tapi itu di penghujung tahun ini, Pastor ingin memberi kesempatan. Mungkin engkau ke gereja tiap minggu, engkau Natalan, engkau Paskahan, tapi engkau belum pernah terima Yesus dalam hidupmu. Kamu gak pernah doa secara pribadi. Kamu cuma ikut-ikutan sekolah minggu dari kecil, cuma ikutan orang tua ke gereja, tapi gak pernah secara pribadi bilang, Jesus, I believe you, I love you, aku mau kamu masuk dalam hidupku. Gak pernah ngundang. Kalau kamu gak pernah secara pribadi memutuskan, kamu belum punya
namanya juru selamat itu. That's why kenapa palungan itu menjadi neraka bagimu. Yang seharusnya palungan adalah landasan dimulainya hal yang baik dalam hidup. Sebab itu semua mata tertutup, gak usah lihat kiri kanan. Karena ini pribadi sekali. Kalau ada tempat ini yang ingin berkata, Yesus aku mau terima Engkau. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau belum pernah dan engkau mau terima ini, cukup dengan hanya angkat tangan. Saya ingin berdoa buat saudara. 1, 2, 3. Yang mau bisa angkat tangan. Come on, saya lihat di belakang Anda, puji Tuhan. 2, 3, 4, 5. Ada di sini yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Come on, just lift up your hand, turunkan lagi. Ya, saya lihat 1 di belakang. I love you brother. Thank you so much. Thank you so much. Yuk, kita berdoa dengan suara yang keras. Baik yang angkat tangan, baik yang tidak angkat tangan. Semuanya kita perlu rekomitmen hidup kita. Katakan, Yesus, terima kasih. Hari ini, aku buka hatiku sebesar-besarnya. Aku undang Engkau untuk masuk dalam hatiku. Aku percaya Yesus telah mati bagiku, disalibkan bagiku, dan Dia telah bangkit bagiku menjadi Tuhan dan Raja-Ku. Hari ini aku bisa memanggilmu Bapa. Aku menjadi anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kali pertama kali kamu doa ini, congratulations, Juru Selamat itu sudah dalam hidupmu. Penasehat